Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi di video praktikum hukum acara perdata secara online. Kesempatan kali ini izinkanlah saya Nabil Nizam selaku instruktur untuk memberitahukan apa sih materi praktikum pertama kita. Materi praktikum kita yakni adalah bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak di pengadilan negeri. Adapun sesi dalam video ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni tentang bagaimana teknik penyusunan surat kuasa khusus, sedangkan yang kedua adalah bagaimana cara menyusun surat gugatan. Untuk itu, mari kita simak videonya. Pembentukan surat kuasa khusus menjadi penting untuk dibahas sebab hal ini berkaitan tentang pemberian dan penerimaan kuasa. Pasal 123 ayat 1 Herzian Inlandsreglement menyebutkan bahwa kedua belah pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat, kalau mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus. Dari dalam pasal ini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya ada kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan kesempatan bagi pihak prinsipal untuk dikuasakan kepentingan hukumnya. Selain daripada itu, jika merujuk pada pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun demikian, menyebutkan bahwa tatkala seseorang ingin dikuasakan kepentingan hukumnya pada perkara tertentu, maka dalam hal ini wajib hukumnya untuk membuat suatu pernyataan melalui surat kuasa khusus. Pernyataan ini merupakan pernyataan antara kedua belah pihak, yakni si pemberi kuasa atau pihak prinsipal, mungkin saja dia pihak penggugat maupun pihak tergugat, dan dengan seorang penerima kuasa. Nah, biasanya kalau kita melihat siapa sih orang yang beracara di pengadilan negeri, tentu saja mereka adalah advokat. Adapun teknis penyusunan surat kuasa khusus dibagi atas 8 bagian. Bagian yang pertama yakni bagian judul, yang kedua yakni identitas para pihak, yang ketiga klausula khusus, yang keempat yakni perbuatan yang dirincikan, yang kelima yakni hak substitusi dan hak retensi, yang keenam yakni tanggal, yang ketujuh yakni tanda tangan, serta yang terakhir yakni materai. Adapun ada beberapa alasan mengapa adanya 8 bagian daripada surat kuasa khusus ini. Yang pertama yakni dari Konvensi Hukum Acara Perdata. Konvensi Hukum Acara Perdata menurut Yahya Harahap merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan dalam beracara. Nah, dalam konteks ini judul dan pembuatan tanggal merupakan bagian daripada Konvensi Hukum Acara Perdata. Selanjutnya yakni adalah syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengisyaratkan bahwa syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, adanya suatu kata sepakat atau konsensus. Itulah mengapa surat kuasa khusus dituliskan adanya suatu tanda tangan atau diberikan tempat untuk tanda tangan, karena tanda tangan merupakan suatu tanda bahwa kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima kuasa, itu sama-sama menyatakan sepakat. Yang kedua, yakni cakap demi hukum. Nah, makanya dalam penulisan surat kuasa khusus harus dimasukkan identitas, yang lazimnya lagi-lagi menurut Yahya Harahap adalah penulisan sesuai dengan KTP. Nah, ini untuk menunjukkan, entah menunjukkan domisili hukumnya, menunjukkan berapa sih umurnya, untuk menunjukkan cakap atau tidaknya pemberi dan penerima kuasa. Nah, selanjutnya perbuatan tertentu yang dirincikan. Perbuatan tertentu yang dirincikan ini
diimplementasikan dalam pembentukan surat kuasa khusus. Nah, semisal jikalau kita lihat di samping ini, nah, kita sudah melihatkan contoh daripada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini dibentuk dengan perincian, semisal ini ya, perinciannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan serangkaian perbuatan hukum, mengajukan surat gugatan dan mewakili sebagai penggugat melawan Taqiyuddin Fatir di Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai wan prestasi jual beli tanah di Jalan Raya Trogomas, kilometer 125, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Nah, ini ada perbuatan tertentu yang dirincikan. Nah, hal ini pun selain berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan bahwasannya suatu surat kuasa khusus harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Nah, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat. Misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Nah, di atasnya ini, ya ini hampir kelupaan ya, di atasnya ini ada namanya klausula khusus, tulisan khusus. Nah, tulisan khusus ini juga diisyaratkan oleh surat edaran Mahkamah Agung bahwa sebenarnya penulisan tulisan khusus itu untuk menunjukkan bahwa ia merupakan pembeda antara surat kuasa biasa dengan surat kuasa khusus. Selain daripada itu, setelah adanya suatu perbuatan yang dirincikan, nah ada alasan lain. Nah, mengapa ada suatu ketentuan tentang penulisan hak substitusi dan hak retensi? Jikalau kita mengacu pada pasal 1803 dan 1812 atau dalam artian semua yang tercantum dalam bab 16 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu kan mengatur secara rinci atau mengatur secara global juga lah tentang bagaimana cara melaksanakan suatu pemberian dan penerimaan kuasa. Menurut pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya si penerima kuasa ini bisa mengalihkan baik sementara atau selanjutnya untuk seterusnya apa yang sudah dikuasakan oleh si pemberi kuasa. Mengingat hal ini harus dilandaskan pada sudah tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Hak untuk mengalihkan inilah yang kita sebut sebagai hak substitusi. Selanjutnya, yakni pasal 1812, yakni tentang hak retensi. Hak retensi adalah hak seorang penerima kuasa untuk menahan harta kepemilikan si pemberi kuasa tatkala ia belum tak kunjung memberikan, misalnya nih, tak kunjung memberikan upah daripada si penerima kuasa. Nah, lalu ketentuan yang terakhir yakni tentang materai. Nah, kenapa? Nah, jadi kan tadi seluruh bagian sudah kita bahas nih. Oh, kenapa ini ada ini? Kenapa ada tulisan, bahkan sampai ada kenapa ada tulisan khusus? Alasannya apa? Kenapa harus dicantumkan? Nah, sekarang tentang materai. Kenapa harus ada materai? Ya kan? Lalu nominalnya berapa? Haruskah 6.000? Nah, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana dirincikan melalui peraturan pemerintahnya menyebutkan bahwa tatkala suatu dokumen digunakan untuk perjanjiannya digunakan untuk pembuktian di pengadilan, maka sebenarnya dia harus dikenakan pajak. Nah, pajak inilah yang disebut dengan bea materai. Nah, materainya sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru adalah 6.000. Nah, nanti pertanyaannya nih ya, biasanya, Mas, kalau semisal materainya itu 3.000 tapi 2, bagaimana? Tidak jadi masalah. Mengingat juga ada materai 3.000 kan, tidak jadi masalah. Namun, lazimnya materai adalah materai 6.000. Beranjak kepada materi selanjutnya, yakni tentang pembuatan surat gugatan. Sebenarnya, pembuatan surat gugatan tidak terlepas daripada dasar hukum yang tertulis pada pasal 118 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sebenarnya jikalau orang yang melandaskan dirinya untuk melaksanakan suatu tuntutan hak ke pengadilan negeri
haruslah membuat surat gugatan secara tertulis dialamatkan kemana? Yakni ke Ketua Pengadilan Negeri. Nah, di sana juga diisyaratkan dalam pasal 118 ayat 1 HIR tersebut bahwasannya dia harus ditandatangani, bisa ditandatangani oleh pemberi kuasa secara langsung atau penggugat, dan bisa jadi ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Nah, atas landasan tersebutlah maka ada namanya suatu surat gugatan. Namun secara teknis dalam HIR kita tidak akan melihat apa sih sebenarnya dalamnya surat gugatan tersebut atau teknik penulisan surat gugatan tersebut. Maka dalam hal ini kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 8 RV, yakni di sana disebutkan bahwa penulisan suatu surat gugatan sekurang-kurangnya harus berdasarkan pada identitas, posita, dan petitum. Nah, namun demikian hal ini masih kurang rinci. Nah, oleh sebab itu maka Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ternyata ada 8 kerangka penulisan surat gugatan. Yang pertama, yakni adalah judul dan tanggal. Kedua, yakni alamat pengadilan negeri yang dituju. Yang ketiga, yakni identitas yang ketiga, yakni komparisi. Yang keempat, identitas para pihak. Yang kelima, posita. Yang keenam, yakni petitum. Yang ketujuh, tanda tangan. Dan yang terakhir adalah materai. Nah, mengidentifikasikan ke-8 bagian daripada surat gugatan ini, maka saya akan mencoba untuk menjabarkannya lebih spesifik. Kenapa sih harus adanya judul dan tanggal? Nampaknya judul dan tanggal ini sama saja seperti penulisan daripada surat kuasa khusus yang sebelumnya pernah diuraikan, bahwa ini adalah suatu konvensi hukum acara perdata. Artinya adalah suatu kebiasaan yang terulang dan dijadikan dasar bahwa setiap melaksanakan pembuatan surat gugatan maka harus dibarengi dengan kapan tanggal dibuatnya dan apa judulnya. Nah, selain itu turun kepada penjelasan selanjutnya yakni tentang alamat pengadilan negeri. Nah, karena pasal 118 ayat 1 tadi secara spesifik sudah menjelaskan bahwa alamat surat gugatan itu harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini juga menunjukkan kompetensi relatif yang dimiliki oleh penggugat terhadap tergugat. Nah, di sana kita tuliskan bahwasanya kepada siapa? Kepada yang terhormat harus ada kata-kata Ketua Pengadilan Negeri, semisal Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di tempat. Nah, selanjutnya ada namanya komparisi. Komparisi itu disebut juga sebagai pembukaan biasanya. Pembukaan ini dibuat dalam suatu akte-akte, di mana pembukaan ini akan menunjukkan konsekuensi siapa sih yang sebenarnya hadir dalam pembuatan surat gugatan tersebut. Nah, hal ini juga berimplikasikan pada tanda tangan nanti yang ada di bawah. Nah, semisal jikalau saya sebagai kuasa hukum, yakni Nabil Nizam SH, maka Nabil Nizam SH harus menuliskan di sana mewakili kepentingan hukum si penggugat. Akhirnya tanda tangan di bawah akan merupakan tanda tangan yang dibubuhkan oleh Nabil Nizam SH. Namun apabila penggunaan surat gugatan tidak berdasarkan pada kuasa hukum, maka cukup dituliskan bahwasanya kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, jadi saya coba ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau semisal sebuah surat gugatan itu nantinya ingin ditandatangani oleh advokatnya, oleh kuasa hukumnya, maka penulisannya adalah untuk dan demi mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa kami Nabil Nizam SH yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Begitu bunyi komparisinya. Sedangkan jikalau tidak ingin pihak pemberi kuasanya atau langsung saja pihak penggugat yang ingin tanda tangan di surat gugatan tersebut, maka cukup tuliskan kami yang bertanda tangan di bawah ini. Lalu selanjutnya ke bawah lagi, yakni tentang identitas. Nah, identitas ini ditunjukkan yakni untuk apa? Nah, yang pertama untuk mengetahui cakap demi hukum.
Yang kedua, untuk mengetahui di mana sih domisilinya atau kekuasaan hukum pengadilan negeri mana yang akan dituju. Nah, hal ini terutama harus lebih spesifik kepada si tergugat. Nah, nantinya ini penting untuk diperhatikan, sebab salahnya seseorang dalam menuliskan siapa orang yang digugat. Nah, mungkin misalnya katakanlah namanya Muhammad Ali, nah, tapi ternyata tulisannya itu Muhammad. Nah, bisa jadi kan orang yang dituju salah. Maka kesalahan dalam penulisan identitas bisa jadi berakibat pada ada namanya suatu error in persona. Nah, di samping adanya identitas perlu ada namanya penegasan para pihak. Jadi kalau misal bunyinya kita lihat misalnya ada namanya untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nah, kalau sudah dituliskan yakni ada penegasan seperti untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, maka konsekuensinya dalam penulisan posita dan petitum cukup dituliskan penggugat dan tergugat. Jadi tidak perlu menuliskan nama siapa penggugat dan tergugat tersebut dalam posita dan petitumnya. Nah, selanjutnya untuk masalah posita, sebenarnya Sudikno Mertokusumo membagikan posita atau yang bisa kita sebut sebagai fundamentum petendi itu dalam dua bagian. Ini bagian yang pertama adalah peristiwa hukumnya dan yang bagian yang kedua adalah tentang hukumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peristiwa hukum dalam posita? Peristiwa hukum dalam posita adalah suatu kejadian hukum yang dilandasi adanya suatu hak yang tercederai. Nah, gimana tuh contohnya? Nah, contohnya semisal adanya suatu perjanjian jual beli mobil. Nah, mungkin kita akan berbicara, apakah menunjukkan posita yang berupa peristiwa hukum itu akan cukup menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki hak atas peristiwa tersebut. Nah, apakah benar dia benar-benar menjual? Nah, sebenarnya untuk menunjukkan peristiwa hukum yang tercantum dalam posita itu ada dua bentuk teori. Teori yang pertama adalah substansi rings theory dan yang kedua adalah individual rings theory. Nah, Mahkamah Agung hanya menyetujui yakni yang perihal yang terakhir, individual ring theory. Jadi untuk menunjukkan suatu peristiwa hukum itu tidak perlu kita runtut sebenarnya apakah benar dia adalah penjual daripada mobil tersebut, tidak perlu. Tapi yang perlu dibuktikan adalah positanya yang berhubungan secara langsung dengan pokok perkara. Yakni semisal pada tanggal 1 Agustus 2018 telah terjadi jual beli antara Nabil Nizam dan Afifatul Ayu Astiani tentang jual beli sebidang tanah. Nah, didaftarkan aktanya, akta jual belinya di semisal ya. Nah, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya telah terjadi suatu peristiwa hukum. Nah, bagian posita yang kedua yakni tentang hukumnya. Tentang hukumnya itu bukan berarti kita menuliskan di dalam surat gugatan dalam positanya itu tentang pasal-pasalnya. Sebab mengapa? Sebab hakim atau majelis hakim sudah dianggap mengetahui hukum. Nah, sesuai dengan kaedahnya kan, jus curia novit, bahwasanya seorang hakim itu dianggap tahu hukumnya, maka bukan pasal-pasalnya yang akan kita tuliskan dalam posita, namun tentang akibat hukumnya. Semisal telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara Nabil dan Afifatul Ayu Astiani di hadapan notaris tanggal bla 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 bla. Nah, itu kan menunjukkan peristiwa hukumnya, posita yang pertama. Nah, selanjutnya bahwa pada tanggal sekian Nabil Nizam tidak membayarkan sejumlah uang kepada pihak tergugat. Nah, dalam artian pihak penggugat yakni misalnya Afifatul Ayu Astiani. Nah, maka dalam hal ini inilah yang dimaksud dengan hukumnya. Oh, ternyata Nabil telah wan prestasi, ya, ingkar janji. Nah, inilah disebut dengan tentang hukumnya. Jadi dalam bagian posita ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama tentang adanya peristiwa hukum yang mendahului adanya suatu perbuatan hukum yang diduga akan terlanggar. Nah, yang kedua ini tentang hukumnya, yakni perbuatan apa sih yang dilanggar itu. Nah,
setelah kita mengetahui tentang posita tersebut, maka kita akan menuju pada petitum. Nah, petitum oleh Sudikno Mertokusumo juga dibagi menjadi dua. Ada petitum yang primer dan ada petitum yang subsidiar. Nah, kita membicarakan petitum yang primer terlebih dahulu. Petitum yang primer pun dibagi menjadi dua, yakni petitum primer pokok dan petitum primer tambahan. Petitum primer pokok berbicara tentang tuntutan apa yang sebenarnya diharapkan atas posita yang ada di atas. Semisal posita yang di atas adalah kasusnya menunjukkan adanya wan prestasi, ya kan? Nah, maka petitum primer yang pokok menyebutkan bahwa misalnya nih ya, yang pokok biasanya dalam hal ini adalah satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, dalam hal ini maka adanya suatu petitum primer pokok adalah penegasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, lalu selain petitum primer pokok ada petitum primer tambahan. Nah, tambahan ini biasanya tidak langsung mengena pada pokok permasalahan. Nah, nanti yang di pokok petitum primer pokok tadi bukan hanya masalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, bisa jadi misalnya menetapkan bahwa perjanjian tanggal sekian di notaris ini adalah sah demi hukum. Nah, misalnya itu masih termasuk petitum pokok ya. Kalau petitum masih termasuk petitum primer pokok. Nah, sedangkan yang di bawahnya petitum primer pokok adalah petitum primer tambahan. Petitum primer tambahan biasanya mencakup beberapa hal seperti misalnya yang tidak langsung mengenai perkara. Semisal satu, menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, biasanya menetapkan bahwa meskipun akan ada suatu upaya banding, kasasi dan lain sebagainya, pihak penggugat putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Terus menetapkan biaya bunga misalnya dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tuntutan yang diberikan dari si penggugat kepada tergugat yang tidak pada pokok permasalahannya. Nah, selanjutnya yakni adalah tuntutan secara petitum secara subsidiar. Petitum secara subsidiar adalah suatu harapan kepada majelis hakim agar sekurang-kurangnya jika jika tuntutannya tidak diterima, maka kebijaksanaan sang hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat itu bisa dipertimbangkan. Maka daripada itu biasanya tulisan yang tertera dalam petitum subsidiar adalah biasanya ya itu adalah atau jika majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Nah, biasanya tulisannya seperti itu. Nah, ada satu hal penting tatkala merumuskan petitum, yakni bahwa jika petitum itu haruslah memiliki korelasi yang erat dengan posita. Artinya ada kesinambungan antara posita dengan petitum. Jikalau posita menunjukkan bahwa telah terjadi wan prestasi, maka petitumnya harusnya bisa jadi harusnya ya, kalau wan prestasi, maka petitumnya dalam petitum primer pokoknya satu misalnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menghukum tergugat untuk melaksanakan prestasinya. Nah, berarti kan harus ada korelasi secara langsung antara petitum dan posita. Nah, tidak terkorelasinya antara petitum dan posita akan mengakibatkan adanya suatu obscure libel atau gugatan itu jadi kabur. Nah, kalau gugatan itu jadi kabur, akhirnya bisa jadi gugatan tersebut tidak dapat diterima. Nah, kita mengenal banyak diksi ya. Semisal ada gugatan tidak dapat diterima dan ada gugatan ditolak. Kalau gugatan ditolak itu adalah perkara yang biasanya perkaranya itu sudah pernah diajukan atau sudah diputus, tapi ternyata diajukan kembali. Nah, itu kan sama dengan nebis in idem. Nah, lalu setelah kita tahu ya tentang ada namanya serangkaian tadi, yakni mulai dari pertama judul, tanggal, alamat ketua pengadilan, komparisi, identitas, dan penegasannya. Lalu ada posita yang dibagi jadi dua, ada petitum yang dibagi dua,
yang primer nanti dibagi jadi 2 lagi. Nah, lalu kita langsung pada yang bawah. Nah, yang bawah ini bisa jadi penempatan tanggal. Jadi tanggal itu bisa ditaruh di paling bawah, di bawah sebelum tanda tangan, atau paling atas sebelah kanan. Yakni apa? Sama seperti dalam penyusunan surat kuasa tadi, yakni tanda tangan dan materai. Nah, tanda tangan ini adalah tanda tangan pihak penggugat saja. Nah, ingat ya, tanda tangan ini siapa yang tanda tangan? Nah, yang tanda tangan ini adalah jika komparisinya berbunyi tanpa menyebutkan untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa. Nah, kalau Anda ada menyebutkan untuk dan atas nama kepentingan hukum pemberi kuasa, nah, maka dia hanya dituliskan, maka yang tanda tangan nantinya adalah si penggugat. Namun apabila dituliskan untuk dan atas nama pemberi kuasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nabil Nizam SH, nah, berarti nanti ketika ada tanda tangan di bagian bawah itu adalah tanda tangan si pemberi si penerima kuasa. Nah, begitulah serangkaian materi tentang tuntutan, bagaimana cara mengajukan tuntutan hak di pengadilan negeri serta teknik-tekniknya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.